Selamat pagi. Daily Wisdom hari ini bertemakan tidak menyerah. Saudara-saudara, biasanya kalau kita menghadapi sesuatu dan merasa sudah tidak mampu, kita lalu gampang menyerah. Saudara pernah dengar atau melihat Sydney Opera House di Australia? Desain bangunan itu unik dan ikonis. Adalah seorang arsitek bernama John Hudson. Arsitek ini memang perancang gedung-gedung yang luar biasa. Karyanya itu diikutkan di dalam kontes rancangan gedung-gedung. Tapi pada waktu kontes itu, ada 4 juri segera membuang konsep yang diajukan dia. Dibuang di tumpukan proposal gagal. Tetapi ada seorang juri dari Amerika yang sangat terkenal, Eero Saarinen. Eero Saarinen ini, dia memeriksa tumpukan arsip itu dan kaget sekali mengapa desain yang bagus, unik, dan ikonik ini dipinggirkan. Dia ambil, lalu kemudian melalui perdebatan yang sengit, akhirnya desain Sydney Opera House yang dirancang oleh John Hudson itu menang dalam kontes tersebut. Orang yang tidak kenal menyerah dan bergantung pada Tuhan pasti akan melihat hasil akhirnya. Itu juga dialami pengalaman murid-murid Tuhan Yesus. Sesudah Yesus bangkit, semalam-malaman mereka mencari ikan, tapi tidak satu pun mereka dapatkan. Untuk jelasnya saya akan membaca Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus pada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, bukan lalu pulang, bukan lalu menyerah, tapi mereka tetap berada di danau Tiberias itu. Mereka tidak melihat Tuhan Yesus yang bangkit itu sebenarnya ada tidak jauh dari mereka. Segera mereka mendengar suara. Suara itu berkata, "Hai anak-anak, adakah engkau mempunyai lauk pauk?" Lalu tidak lama kemudian Tuhan memerintahkan supaya mereka menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Dalam perjuangan tidak kenal menyerah atau tidak menyerah, ada 3 hal yang saya sampaikan. Yang pertama, berusahalah untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan melihat kita di saat-saat kita membutuhkan pertolongannya. Dengan mendekat kepada Tuhan, maka kita bisa mendengar suaranya. Kita mendengar perintahnya, kita tahu apa yang dikehendaki Tuhan untuk kita. Jangan menyerah selagi kita masih bisa dekat dengan Tuhan. Konsep dibuang oleh 4 juri, tapi ditemukan oleh seorang juri lain, dan konsep itu kemudian menang dalam kontes yang diadakan. Yang kedua, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Murid-murid itu mencari ikan karena mereka belum makan. Tuhan Yesus bertanyanya beda. Bukan tanya dapat ikan atau tidak. Tetapi pertanyaannya adalah, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Saudara-saudara, kali ini Yesus memanggil murid-muridnya dengan kata anak-anak. Apa maksudnya? Tuhan Yesus ingin memposisikan diri sebagai Bapa yang mengerti pergumulan anaknya. Karena saat itu murid-murid Yesus memang bingung. Di antara kabar tentang Yesus bangkit, kabar tentang mayatnya dicuri orang, dan sebagainya, mereka bingung. Saudara tidak perlu bingung.
Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan menolong para murid itu dengan menyuruh menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Yang ketiga, perintah Tuhan Yesus itu kadang-kadang melampaui pengalaman kita. Mereka kan nelayan, pasti tahu persis mana yang banyak ikan, mana yang tidak. Tapi saat itu mereka tidak mendapatkan apa-apa semalam-malaman. Dan sekarang apa bedanya di kiri perahu dan kanan perahu? Toh tetap berada di Danau Tiberias. Tuhan kadang-kadang meminta kita untuk berpikir out of the box, di luar kotak. Bukan untuk mematikan pengalaman, bukan untuk mematikan kreativitas, tetapi supaya kita melihat kuasa Allah yang besar. Dengan menebar jala ke sebelah kanan, maka banyak ikan masuk ke jaring. Di momen itulah, Yohanes, murid yang paling dekat dengan Tuhan, segera berteriak kepada Petrus, "Itu Tuhan." Nah, saudara-saudara, jangan lupa, di saat kita ditolong Tuhan dan berhasil, sebut nama Tuhan Yesus. Tidak menyerah dalam usaha dan iman, kita akan melihat mujizat Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.